Kami dari kelompok 4. Saya Rivaldo. Saya Melvi. Saya Sri Mardiantara. Saya Muhammad Walidu Maaf, saya Evan Fariski. Kali ini kami berada di Pelabuhan Sengki, tepatnya di Jalan Barito. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Pak Rohman, yaitu selaku Kepala Bidang dari Dinas Perhubungan di Sengki. Selamat sore Pak. Jadi di sini saya mau menanyakan nih, kapan pelabuhan Sengki di Pontianak didirikan? Pelabuhan Sengki itu kan sebenarnya memang pelabuhan tradisional. Cikal bakalnya itu dulu cuman dermaga kayu. Jadi kalau ditanya kapan berdiri pastinya sebenarnya belum ada catatan yang bisa menentukan kapan secara pasti dibangun. Karena kan dibangun sebelum Indonesia merdeka. Mungkin dia tumbuh seiring dengan perkembangan kota Pontianak itu sendiri sebagai kota perdagangan. Kalau yang di Sungai Kampus kan dibagi menjadi 3, ada yang kalau kita dari arah Muara itu Belanda, kemudian ke kanan itu ke kecil, yang tengah itu kan ada Tanjung, yang ada Keraton dan Masjid Jami. Kalau kita ke seberang sisi utara, kalau dari sini sisi utara itu biasanya orang permukiman orang-orang Chinese. Dan di sini itu biasanya dihuni oleh orang-orang dari Eropa, Belanda. Maka penataan kotanya kan agak beda. Makanya kalau ditanya nanti kapan sebenarnya berdiri pelabuhan Sengki, sebenarnya kita memang tidak punya catatan khusus. Cuman memang catatan terakhir yang kita punya itu kita tahun 1930 itu diserahkan atau dikuasai oleh kita kolonial Belanda. Nah, yang membangun awal hanya mengalami pembunuhan kemudian dijual kepada kalau kita bilang mungkin yang Malalai gitu ya. Ini kan ada Malalai, kemudian kawasan-kawasan perdagangan yang di sini ada dermaga. Kan kalau kesulitan kan tidak mungkin ngurusin dermaga, maka pemerintah kolonial Belanda menganggap ini sangat penting, kita bagi mereka diambil alih dari yang punya dermaga dijual kepada agung, kemudian untuk pelabuhannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Itu kan tahun 1930. Kemudian pastinya tidak punya catatan, belum ketemu lah catatannya. Kedua, apa yang menjadi tujuan utama pembangunan Pelabuhan Sengki? Kalau awalnya kita nggak nyebutnya pelabuhan ya, karena masih dermaga. Dermaga dengan pelabuhan itu memang seolah sering dianggap sama. Kalau dermaga itu hanya tempat untuk sandar kapal, bukan muatnya. Tapi kalau pelabuhan itu selain dia tempat kapal itu sandar, juga ada fasilitas pendukungnya, kantor, tempat parkir, dan pokoknya fasilitas yang untuk mendukung supaya aktivitas bongkar muat itu lengkap. Tapi kalau cuma dermaga, dia hanya tempat untuk sandar. Nah, karena dulu memang di sini adalah pusat perdagangan hasil bumi, yang dulu kan kita seperti itu ya. Maka dermaga yang ada, dermaga yang dibangun oleh Tan Seng Hi dulu itu sebenarnya memang dermaga untuk aktivitas bongkar muat, pengangkutan barang-barang hasil bumi yang dari Kalimantan atau Borneo ini untuk dibawa ke luar daerah, atau yang dari luar daerah yang dibawa ke Pontianak. Jadi memang sebenarnya lebih ke arah hasil bumi. Bagaimana peran Pelabuhan Sengki dalam perkembangan ekonomi Pontianak pada masa lalu? Nah, karena Pontianak memang sebenarnya adalah kota perdagangan dan biasa dari awal kan memang seperti itu kan. Kita tidak punya tambang. Yang ada itu kan karena di Muara, artinya yang terjadi adalah kita tumbuh sebagai kota pelabuhan, kan? Pelabuhan dan jadi sehingga fungsinya kita adalah di pusat untuk menjual, memasarkan barang-barang atau hasil tambang atau hasil bumi yang daerah pedalaman, daerah sekitar Pontianak untuk diangkut keluar. Makanya kalau dulu itu pelabuhan Sengki atau dermaga Sengki ini itu jangkauannya sudah antar pulau, dari Jawa, dari pedalaman. Nah, itu hasil bumi dari dari daerah kita yang di pedalaman, atau juga yang kita tidak ada, mungkin yang biasanya kebutuhan pokok yang dibawa ke Kalimantan atau ke Pontianak. Adakah tokoh atau pihak penting
yang berperan dalam pembangunan? Memang tadi karena Senghi ini kan diambil dari nama yang pemilik asal, kan Senghi itu kan, artinya dia lah tokoh utamanya kan. Nah, cuman kalau kemudian setelah beliau tadi mengalami kemunduran ekonomi, ini kan kemudian pengelolaannya diambil alih oleh penguasa kota waktu itu. Nah, waktu zaman kolonial diambil oleh pemerintah Belanda, kemudian waktu zaman Jepang diambil oleh pemerintah pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka diambil alih oleh pemerintah kota Pontianak. Tapi sejarahnya itu sesuai dengan namanya, adalah nama dari si pembangun awal. Dampak historis dari pelabuhan Senghi ke komunitas lokal sekitar itu Nah. seperti Apa pelabuhan itu sebenarnya kalau di kota pedagang jasa, apalagi kalau zaman dulu ya, pelabuhan itu adalah kunci. Makanya kalau kita lihat dari selain di Pontianak, misalnya ada kota-kota yang tumbuh secara ekonominya bertumpu kepada perdagangan jasa, pasti ada pelabuhan-pelabuhan besarnya. Jakarta misalnya Tanjung Priok, ya, Surabaya Tanjung Perak, dan kemudian Semarang misalnya Tanjung Emas. Nah, kalau di Pontianak sebenarnya pelabuhan dermaga Senghi. Ya, cuman kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kapasitas dermaga juga terbatas, sehingga dikembangkan lagi ada pelabuhan di Dikora. Kemudian ada pelabuhan sekarang, pelabuhan apa? Izin. Nah, itu artinya daya tampung yang terbatas dari pelabuhan di Senghi ini, nah itu kan tidak mampu. Kita cari alternatif lain untuk pengembangan. Tadi pelabuhan di Dikora dan sekarang pelabuhan Izin. hubungan pelabuhan Senghi dengan perdagangan internasional, apakah sempat? Kalau dulu Bapak Tan Senghi itu kan orangnya asli dari Tiongkok, dari Cina. Kemudian merantau ke Pontianak, merantau ke Pontianak, dia mencari hasil bumi dari tempat kita Pontianak atau Kalimantan, dan beliau memasarkannya ke luar. Nah, waktu itu ya ke luar negeri, makanya beliau itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, dia itu seperti konglomerat kalau udah kurang sekarang ya. Nah, dia pedagang besar, maka jangkauannya internasional. Maka beliau itu konon katanya meninggalnya kan di Cina, kembali kan, meninggal waktu dalam perjalanan. Artinya apa? Artinya memang pelabuhan ini dulu skalanya adalah skala internasional pada waktu itu gitu ya. Kalau sekarang sih memang menjadi pelabuhan rakyat, karena pelabuhan internasionalnya sudah diambil alih Dikora dan Izin, karena fungsinya tadi tidak mampu lagi untuk menampung kapal-kapal yang lebih besar. Sejarah pelabuhan Senghi selama masa penjajahan Belanda. Tadi sempat kita cerita di awal meskipun mungkin sebentar, memang pelabuhan atau dermaga Senghi ini kalau kita bicara sejarah itu adalah mungkin seumur dengan berdirinya kota Pontianak itu sendiri kan, dari tahun 1771 sampai sekarang tahun 2024. Artinya apa? Pelabuhan Senghi meskipun tadi catatan resminya kita tahunya di tahun 1930 dikuasai oleh Belanda, artinya sebenarnya kita tidak bisa bicara dipotong tahun 1930. Cuma memang catatan sejarahnya kita tidak ketemu, atau memang waktu itu belum terdokumentasi. Nah, memang kalau di zaman Belanda ya sebenarnya kota Pontianak kan meskipun ada Kesultanan Pontianak, tetapi kalau kita bicara sejarah tadi ada semacam perjanjian, ada waktu itu istilahnya apa ya? Memang ada perjanjian antara Kesultanan dengan pihak Belanda mengenai pengelolaan di Pontianak. Ada semacam bagian kewenangan gitu kan. Ada beberapa kewenangan yang mungkin dikerjasamakan antara Sultan dengan Kerajaan Belanda. Nah, itu tadi Kerajaan Belanda kan dia menguasai secara resmi kan tahun 1930, dan berakhirnya ketika Jepang masuk. Kan waktu Jepang masuk kan semuanya diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang. Jepang masuk di kita itu kan sekitar tahun 1942. Artinya penguasaan oleh pemerintah kolonial Belanda dari 1930 sampai 1942. Nah, setelah itu kan diambil alih oleh Jepang. Nah, Jepang kalah tadi, kan kemudian barulah di masa transisi diambil alih oleh pemerintah. Waktu itu belum ada pemerintah kota ya, tapi pemerintah
Republik Indonesia kan, eh, yang ditangani oleh memang pemerintah apa istilahnya Swaperaja atau kota praja gitu. Itu zaman dulu sebelum Indonesia merdeka atau setelah awal-awal Indonesia merdeka pada tahun-tahun sekitar di atas tahun 45 sampai tahun 60-an atau tahun berapa saya nggak pasti. Mengalami perubahan signifikan dalam struktur atau fungsi selama bertahun-tahun. Nah, kalau kita sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya mungkin perubahan yang paling drastis itu adalah dari sisi konstruksi. Kalau dulu kan dia masih konstruksi kayu, karena kan memang dulu di kita dominannya hampir semua bangunan itu dibangun dengan konstruksi kayu kan. Karena memang kita lebih dekat lah kepada sumber bahan baku untuk bangunan itu kayu. Tapi dibangun seperti sekarang ini sekitar tahun 2000-an oleh pemerintah Kota Pontianak. Nah, luasannya juga diperluas, ada beberapa penambahan fungsi seperti gedung ini kan, gedung kantornya itu kan dibangun setelah tahun 2000-an tadi, penataan pagar apa segala macam perlengkapan sarana prasarana pelabuhan. Nah itu memang dibangun setelah tahun 2000-an oleh pemerintah Kota Pontianak. Peristiwa atau kejadian khusus yang mencolok dalam sejarah Pelabuhan Sengi yang Kalau khusus mungkin enggak, karena kenapa? Karena fungsi pelabuhan dari awal sampai sekarang kan tidak berubah. Nah, cuman mungkin dominasi untuk bentukannya. Misalnya kalau yang paling mungkin berubahnya agak drastis mungkin pada saat pendudukan Jepang. Karena pendudukan Jepang kan di kita itu kan relatif pendek waktunya, 4 tahun 42 sampai 45, dan itu didominasi oleh aktivitas militer. Jepang pendek, perannya selalu karena pendek tadi maka proses mereka menguasai Indonesia kan tidak panjang. Mereka belum sempat menjalin pemerintahan yang stabil. Cerita tentang Jepang adalah cerita tentang peperangan terus kan. Tapi kalau Belanda kan, ya zaman Belanda kan ada masa-masa tenang yang mungkin pemberontakan itu tidak terjadi atau sudah masa tenang sehingga aktivitas masyarakat itu bisa berjalan normal. Tapi waktu zaman jajahan Jepang, pendudukan Jepang, fungsi pelabuhan ini banyak diperuntukkan untuk fungsi-fungsi militer. Tadi karena memang aktivitasnya lebih dominan untuk kepentingan bukan militer. Apa saja di sebarang dagangan yang umumnya diangkut pelabuhan Sengi? Sebenarnya kalau ditanya seperti itu sebenarnya kita bertanya seperti sesuai dengan tren zamannya kan. Tapi kalau pada intinya sih kalau dari dulu sampai sekarang dominannya tetap Singapura. Nah, cuman yang mungkin agak berubah itu dari hasil bumi. Kalau dulu kan mungkin banyak tentawang, banyak karet segala macam ya. Tapi kan sekarang hasil bumi seperti itu kan sudah agak berkurang. Nah makanya kalau dominan sekarang sebenarnya lebih ke arah Singapura. Nah, misal makanan pokok ya, dan juga kalau kalian bisa lihat nanti di Pelabuhan Sengi, selain itu makanan pokok ada tepung-tepungan, ada beras, ada semen gitu, ada minyak goreng, dan juga kadang-kadang ada bahan-bahan untuk rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga, misalnya tempat tidur, kasur atau segala macam. Nah kalau dari sekarang itu dominannya di Pelabuhan Sengi ini lebih banyak mensuplai ke daerah justru. Nah, di sini kan nanti kalau kalian lihat itu ada kapal-kapal yang dari Natuna misalnya, itu kita mensuplai bahan kebutuhan pokok dari Kalimantan atau dari Pontianak untuk dibawa ke Natuna. Kalau dari sana mereka biasanya kosong malah. Tergantung nih kapalnya dari mana. Kalau dari Ketapang juga seperti itu. Dari Pontianak lebih banyak nanti bahan-bahan sembako, beras, minyak goreng, Indomie, karena kan makanan pokok lah yang sekarang. Pelabuhan Sengi pernah mengalami perubahan nama atau peran selama sejarahnya? Kalau perubahan nama tidak, cuman mungkin kalau peran yang signifikan itu dari pelabuhan perorangan yang dimiliki oleh pribadi yang namanya Tam Sengi tadi, kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda, Jepang atau Indonesia. Signifikannya cuma itu kan, dulu pelabuhan atau dermaga pribadi menjadi dermaga pemerintah. Apakah dampak dari perkembangan teknologi terhadap operasional Pelabuhan Sengi? Nah, kalau untuk yang pertanyaan terakhir, belum? Belum. Pertanyaannya ini mungkin
bisa dikatakan penggunaan teknologi kita memang batasi, karena kan pelabuhan Senghi adalah pelabuhan tradisional. Ini termasuk kawasan cagar budaya, artinya kawasan yang diusahakan fungsi atau aktivitasnya itu tidak jauh berbeda dari awal, karena ada budaya yang ingin kita pertahankan gitu kan. Nah kalau pelabuhan modern itu kan dia mungkin menggunakan kren, menggunakan alat berat untuk menggantikan tenaga buruh bongkar muatnya untuk naik atau menurunkan penumpang. Kalau itu kita lakukan, cerita tentang budayanya kan jadi hilang, karena kapal-kapal yang ada ini kan sebenarnya kalau dulu tuh kapal layar motor namanya, kapal layar yang dilengkapi dengan motor, makanya dia ada tiang-tiang tingginya tuh. Kalau sekarang kan mungkin layarnya sudah dilepas, mereka lebih banyak ke mesin gitu kan. Tapi tiangnya itu masih ada gitu kan. Mungkin itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada suatu peninggalan atau suatu cagar budaya untuk Pelabuhan Senghi? Pelabuhan Senghi ini kan dianggap cagar budaya karena tadi aktivitas pelabuhan ini sudah berjalan sangat lama. Kalau kita baca ketentuan yang ada, sesuatu dianggap bisa dijadikan cagar budaya itu minimal itu kan aktivitasnya ada sekitar minimal 50 tahun. Ya. Kalau Pelabuhan Senghi ini kan dari tahun 1930 secara resmi ya, tapi aktivitas kan sebenarnya yang sebelum itu juga sudah ada. Jadi kalau lihat dari umur, dia sudah memenuhi syarat sebagai cagar budaya. Dari pertanyaan kami wawancara itu aja sih Pak. Sebelumnya kami makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat wawancara hari ini. Semoga dari wawancara itu ilmunya bisa bermanfaat juga bagi kami. Kami juga berterima kasih atas kunjungan adik-adik sekalian dari SMA 3. Yang jelas kita perlu belajar dari sejarah. Kalau Bung Karno nyebutnya dulu jas merah, jangan pernah lupakan sejarah, gitu kan? Karena dari sejarah lah kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Kita jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah mungkin dilakukan oleh pendahulu kita hanya karena kita tidak melihat sejarah. Kan konyol kita dulu pernah gagal atau salah langkah dan kemudian kesalahan itu kita ulang kembali. Nah itu tadi kita perlunya belajar dari sejarah. Jadi saya bersyukur adik-adik itu semangat belajar sejarah. Jadi kesannya sepele tapi itu sebenarnya tadi punya manfaat yang Sekian Wawancara dari kelompok 4. See you in the next video.